Anak laki-laki itu terbangun dari tidurnya dan mendapati bahwa furnitur di rumah mulai membusuk dengan kecepatan cahaya. Pertama-tama kulkas meleleh, lalu di langit-langit atas terbentuk sebuah lubang besar. Ketakutan, pria itu segera berlari keluar dari kamar. Tetapi baru melangkah 2 langkah, di depannya berdiri seorang kakek aneh. Kakek itu langsung bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi di sini? Namun ketika kakek itu berbalik, terlihat bahwa separuh kepalanya hilang. Pria itu kaget setengah mati. Hampir saja ia mengompol. Ia berlari tanpa berhenti menuruni 6 lantai. Tetapi pemandangan di luar jauh lebih mengerikan. Bukan hanya orang-orang yang lewat tampak hancur, bahkan gedung-gedung pun rusak, terbalik dan tergantung aneh-aneh. Seolah-olah seperti lukisan seorang seniman surrealis, Victor tertegun melihat gedung-gedung aneh itu. Ia tidak mengerti apakah ia sedang bermimpi atau sungguh-sungguh telah masuk ke dunia lain. Tiba-tiba ia melihat sebuah gedung mulai menyatu kembali. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Lalu secara ajaib gedung itu pulih. Namun belum sempat ia tenang, dari atap depan menetes cairan hitam. Begitu jatuh ke tanah, cairan itu berubah menjadi monster mengerikan. Monster itu menyerangnya secepat kilat. Hanya dalam satu serangan, Victor jatuh ke tanah dan kepalanya berdarah. Tiba-tiba beberapa orang asing muncul. Mereka mengangkat Victor dan berkata, inilah orang yang kami cari. Tanpa bertanya apa-apa, mereka menyeretnya sambil berlari. Namun di depan jalan terputus. Ada jurang dalam, dan di belakang monster itu mengejar. Sebelum Victor sempat berpikir, seseorang mendorongnya. Saat jatuh, ia yakin kematian sudah pasti. Tetapi secara ajaib ia mendarat dengan selamat di tempat lain. Ia belum sempat tenang, orang-orang itu kembali menariknya berlari. Sepanjang jalan semuanya tampak aneh dan asing. Victor sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi. Lukanya membuat ia semakin lambat dibanding yang lain. Sementara orang-orang itu menggunakan gravitasi dan anti-gravitasi untuk melayang di antara gedung-gedung seakan tanpa hambatan, Victor tidak bisa. Ia terhenti, dan saat itu juga monster kembali muncul. Terpaksa, untuk pertama kali ia mencoba melompat, tetapi karena tidak menguasai arah dengan benar, ia justru tersangkut di tepi sebuah gedung tinggi. Sebelum ia jatuh, pemimpin kelompok itu menangkap dan menariknya ke atas. Pemimpin itu segera mengangkat senjata dan menembak monster tersebut. Dengan dentuman keras, monster itu jatuh. Namun tangan pemimpin itu juga terluka parah. Dengan gigi terkatup, ia menyuruh yang lain terus lari. Tapi monster itu seolah abadi, bangkit lagi dan mengejar. Ketakutan mereka tiba di atap lain, di mana monster itu mengepung mereka. Saat itulah salah seorang memutuskan untuk berkorban. Dengan tatapan matanya, semua langsung mengerti. Seorang wanita di dekatnya mencoba menghentikan niatnya. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan. Dengan pengorbanannya, ia menyelamatkan yang lain. Setelah menempuh jarak tertentu, monster itu akhirnya berhenti mengejar. Saat itu seorang gadis